Ayat ini turun di bulan Sya'ban, karena itu para ulama menamakan bulan Sya'ban dengan syahrus salawat, bulannya salawat. Kita dianjurkan memperbanyak salawat dan salam di bulan ini, minimal setiap hari bersalawat sebanyak 300 kali, agar kita tidak dianggap pelit oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis, inna awlan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang paling utama, paling istimewa, paling agung, paling mulia, paling berhaklah mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, paling dekat kedudukannya dengan beliau adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadanya. Al-Imam Sakhawi dalam karyanya Al-Qaulul Badi' Salati 'alal Habib Syafi' Alhamdulillahi liddawli wal ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah, atau kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Lamigas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih berada di bulan Sya'ban, bulan ke-8 daripada bulan Hijriyah, bulan antara Rajab dengan Ramadan. Bulan sebagaimana dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bulan yang banyak dilalaikan, banyak dilupakan oleh manusia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakmurkan bulan ini dengan memperbanyak amal soleh, utamanya puasa. Bahkan puasa beliau yang dilakukan pada bulan ini paling banyak, sebagaimana dikatakan oleh istri beliau sendiri Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh. Arti puasa di sini adalah puasa wajib, illa Ramadan, kecuali puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, dan aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak melakukan puasa sunnah kecuali puasa yang dilakukan di bulan Sya'ban. Salah seorang sahabat mulia bernama Sayyiduna Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhuma penasaran, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal banyaknya beliau puasa di bulan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Kenapa beliau begitu semangat, begitu rajin, paling banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban? Karena bulan ini merupakan bulan yang banyak dilupakan, dilalaikan oleh manusia. Karena itu beliau mencontohkan kita dengan memperbanyak amal soleh, utamanya puasa. Selain itu, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Kenapa beliau begitu banyak puasa di bulan Sya'ban? Karena bulan ini semua amal manusia itu diangkat, dilaporkan
kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim, dan aku senang, aku suka saat amalku dilaporkan, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan berpuasa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ahli hadis bernama Al-Imam Sindi mengatakan, setelah beliau menghimpun seluruh riwayat, seluruh hadis yang berkaitan dengan amal-amal yang dilaporkan kepada Allah, kata beliau, amalan-amalan manusia itu ada yang dilaporkan mingguan, pekanan, ada yang dilaporkan tahunan. Yang diangkat dilaporkan kepada Allah mingguan setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan puasa sunnah di 2 hari ini. Adapun amalan-amalan manusia yang dilaporkan diangkat kepada Rabbul Alamin tahunan adalah di bulan Sya'ban. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memperbanyak puasa di bulan ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak peristiwa yang terjadi di bulan ini. Di antaranya tahwilul kiblah, pemindahan kiblat dari Baitullah Al-Maqdis Palestina atau yang sekarang kita kenal dengan Al-Masjidil Aqsa ke Baitullah Al-Haram Makkah Al-Mukarramah. Saat itu Rasulullah dengan para sahabat tidak kurang dari 17 bulan sholat menghadap Baitullah Al-Maqdis Palestina. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengangkat tangan, menengadahkan kepala ke langit seraya berharap agar kiblatnya dipindah dari Baitullah Al-Maqdis ke Baitullah Al-Haram. Direkam keinginan beliau ini dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Saat itu beliau dengan para sahabat sedang sholat, kalau tidak salah zuhur atau asar, di rakaat kedua beliau mendapatkan ayat ini, turun ayat ini, seketika beliau dan para sahabat membalikkan wajah mereka menghadap Baitullah Al-Haram, dan itu terjadi pada bulan Sya'ban. Masjid yang beliau tempati, sholati saat itu bernama Masjid Bani Salamah, sekarang dikenal dengan Masjid Qiblatain, Masjid 2 kiblat, berada di daerah Madinah. Ini peristiwa pertama. Peristiwa kedua, di bulan ini juga pertama kalinya turun perintah salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikat, yusallun, selalu dan terus menerus bersolawat, menggunakan fi'lul mudhari', memberikan faidah istimrar, selalu dan terus menerus bersolawat, artinya tidak berhenti sampai hari kiamat bersolawat. Alan nabiyyi, atas nabi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu, bersolawatlah kalian alaihi, atas nabi, wa sallimu taslima, dan berikanlah salam penghormatan kepadanya. Ayat ini turun di bulan Sya'ban, karena itu para ulama menamakan bulan Sya'ban dengan syahrus salawat, bulannya salawat. Kita dianjurkan memperbanyak salawat dan salam di bulan ini, minimal setiap hari bersalawat sebanyak 300 kali, agar kita tidak dianggap pelit oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis, inna awlan nasibi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan, orang paling utama, paling istimewa, paling agung, paling mulia, paling berhak kelak mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling dekat kedudukannya dengan beliau adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadanya. Al-Imam Sakhawi dalam karyanya Al-Qaulul Badi' Salati 'alal Habib Syafi, ketika menjelaskan hadis ini, minimal kata beliau setiap hari kita bersalawat kepada beliau, kepada Rasulullah 300 kali, agar tidak dianggap pelit oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa yang ketiga,
Yang terjadi di bulan ini adalah pertama kalinya turun perintah puasa Ramadan, sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, kutiba telah diwajibkan alaikum atas kalian. Apa yang diwajibkan? As-syam, puasa Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian untuk berpuasa juga, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang selalu dan terus-menerus bertakwa kepadanya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, As-Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki dalam karyanya Madza fi Sya'ban mengatakan, kalau kita tidak sempat berpuasa karena kesibukan, tidak sempat bersolawat karena kesibukan, minimal, kata beliau dalam karya ini, mengamalkan 3 amalan di bulan ini. Pertama, memperbanyak doa, utamanya di malam nisfu Sya'ban, karena pada malam itu dalam sebuah hadis yang beliau kutip dari Al-Imamul Baihaqi, hadis sahih, Allah Subhanahu wa taala memperhatikan seluruh manusia, lalu menebar rahmat kasih sayang dan mengampuni seluruhnya kecuali 2 orang yang tidak akan diampuni. Pertama, musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Kedua, musyahin, orang yang hatinya penuh dengan iri, dengki, permusuhan, dendam terhadap sesama. 2 orang ini tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dianjurkan memperbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala menebar rahmatnya kepada kita sebanyak-banyaknya. Kedua, minimal kita memperbanyak zikir tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, agar keimanan kita kokoh, akidah kita kokoh. Kenapa harus disebut Muhammad? Karena saat ini orang-orang banyak mengaku dirinya sebagai nabi, padahal ulama sepakat nabi akhir zaman adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi zikir ini merupakan zikir yang paling disukai Allah, paling dicintai Allah Subhanahu wa taala setelah Al-Qur'an. Ahabbul kalam ilallahi ba'dal Qur'an arba'un. Ada 4 kalam, 4 zikir yang paling disukai Allah, paling dicintai Allah setelah Al-Qur'an. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta, enggak masalah kita mau mulai dari mana saja. Pertama subhanallah, kedua alhamdulillah, ketiga la ilaha illallah, keempat Allahu akbar. Terakhir, kata beliau, minimal di bulan ini kita memperbanyak istighfar 100 kali setiap hari dan memperbanyak taubat. Taubat artinya kembali, berasal dari kata taba yatubu, taubah, ada ya'udu audah. Kembali dari mana? Kembali dari maksiat kepada taat, kembali dari syirik kepada tauhid, kembali dari yang tadinya nggak pernah ngaji, jahil, malas belajar, ayo kita semangat lagi belajar, talibul alim, jadi alim. Kembali dari yang tadinya bakhil, pelit, kepada sakhok, dermawan. Kembali yang tadinya tidak pernah senyum di jalan kalau ketemu orang, ayo sekarang ramah. Kembali yang tadinya tidak pernah sholat tahajud kepada tahajud, sholat duha kepada sholat duha. Kembali dari segala sesuatu yang tidak selaras dengan kebaikan dan manfaat kepada segala sesuatu yang selaras dengan kebaikan dan manfaat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in, amin ya rabbal alamin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma rizqna tamamas sihhati wal afiyah, jasmaniyah wa ruhaniyah, zahirah wa batinah.
وارزقنا أعمارا طويلة في طاعتك يا الله والأعمال المقبولة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.